damage tambahan dalam bentuk magic power. Hanya saja untuk sekarang di early game, mau tidak mau harus bermain sedikit pasif. Karena lihat Valirnya. 3-man move dari Alter Ego terlalu cepat sepertinya. Buset deh, tasnya diusir sampai jauh banget ke belakang dan sekarang mereka mulai menguasai nih area hutan yang dimiliki oleh EVOS, tapi Tas masih berhasil untuk menarik satu monster tersebut. Ya, dan pergerakan dari Alter Ego memang setelah berhasil bermain secara agresif di game kedua, sekarang mereka masih bawain tempo yang sama. Dan EVOS Legends yang mulai berhati-hati dengan tempo tersebut. Karena Alter Ego, seperti yang kita udah lihat di game kedua, ketika mereka snowballing dari awal, itu gak berhenti sama sekali. Ya, dan buat sekarang turtle-nya bakal dikendalikan sama siapa? Itu pertanyaannya. Karena dari tadi siapapun yang mendapatkan turtle pertama bisa mengendalikan sampai turtle yang ketiga dan bahkan jadi perfect turtle. Oke, Kride-nya udah level 4 tapi sekarang Hayabusa udah mulai masuk pula. Dan satu shadow kill-nya tidak berimpact apapun tapi Kride mencoba untuk banyak first blood. Tercipta di area tersebut tapi barusan coba lihat belum level 4 Funstrong-nya belum bisa memberikan tekanan tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Last Insanity mendorong mundur beberapa player dari Alter Ego Esports. Wah, Pai mengeluarkan banyak sekali source kill hanya untuk menghindari satu buah Last Insanity. Walaupun turtle-nya diamankan tapi first blood didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego dan Imbang nih, wey. lumayan sedikit menarik ya antara kedua bahasa ini. Halo Inggris. Halo Inggris, sini, wey. Gak bisa denger. Gak denger ya? Udah kayak sebelahnya dong ya di woy. Oke, dan sementara pergerakan dari EVOS Legends, mereka yang udah mulai bisa ngejawab sih rotasi yang dibawakan juga sama Rasi dan juga Udil. Sehingga mereka gak terlalu ngasih space yang banyak seperti di game yang kedua. Malah sekarang mereka yang lagi nutup nih pergerakannya Rasi biar gak terlalu jauh. Oke, sementara Funstrong akan ada satu orang yang berhasil dia tendang tapi ternyata masih gagal dan barusan ditarik pula Funstrong-nya. Kehilangan momentum. Dan bahkan kalau kita lihat ya barusan udah banyak banget source yang keluar. Flicker salah satunya. Dan kalau kita lihat dari gold lane masih adem ayem hanya saja sekarang Tas yang mungkin mulai terancam. Ya, Pai-nya sendirian di area tersebut tapi ternyata masih ada bala bantuan dan juga Netherlands yang langsung dikeluarkan di mana mereka udah mendapatkan lagi satu support system tambahan yang begitu nikmat banget memperpanjang dari durability-nya. Sekarang jadi kelihatan timing antara Crit dan juga Udil ini penting banget untuk masing-masing ini dalam yang di-copy dan mungkin yang dimiliki sama Udil. Jadi imbang ya jatuhnya ya. Betul, Beda Be. sama di game yang kedua tadi di mana Clyde-nya mungkin agak sedikit kalah timing Karena dan juga segi rotasi. Yes, karena posisi tadi Funstrong kecil itu ketika Crit-nya tuh belum ngopi ke arah Netherrealm-nya Udil. Benar, karena dia tadi sempat kopinya ke arah Shadow Kill. Yes. Dan bahkan sempat terbang ke arah Sally Boy Shadow Kill-nya. Cuman sejauh ini God Laner aman ya, Aman adem banget. ayem ya. Tapi kalau kita melihat dari perbedaan item sekarang, kalau kita lihat dari Nino, dia bahkan yang mengamankan Hasclaw di first itemnya seperti biasa. Untuk lebih aman, lebih punya lifesteal juga dan bahkan critical damage yang benar-benar sangat mendukung di early game. Brans sulit untuk lagi dengan full barrage, tapi teamfight sepertinya akan berlanjut karena Clyde masih belum punya Netherrealm-nya. Yap, itu dia. Sekarang mereka semua sudah mulai set up lagi di area dari Turtle. Rasi, burst fireball. Tapi mulai dibakar lagi dengan mulai tertarik, Last Insanity mau dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar dan situ dia damage yang sudah dihasilkan. Tapi penalty zone terkena karena beberapa player Pai-nya masih berusaha untuk bisa mendorong mundur Fluffy-nya. Walaupun ada efek ledakan di dalam tubuhnya masih berhasil kabur pula ke area berbeda. Funstrong yang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah siapapun ditarik kembali. Krain mencoba untuk bisa membackup rekannya tapi tidak ada upaya dia berhasil hingga membuat Funstrong pun hilang di area tersebut. Waduh, ini walaupun tadi EVOS Legends dapetin turtle yang pertama tapi Tas ketinggalan level dengan pencurian dari jungle monster yang dilakukan sama Alter Ego beberapa kali tadi Cimomo. Dan kita lihat di bawah aja, ini jatuhnya mungkin main safe dulu ya kan, tapi di top lane yang gak berhenti-berhenti teamfight-nya. Tentunya kalau udah ketemu sama Pai, gak akan ada yang namanya berhenti bergerak ya. Tapi seperti yang tadi kan Gabi sempat bilang tuh waktu di draft tadi, di pregame sebelum ini dimulai, EVOS yang mereka harusnya bisa untuk nabrak di area depannya kan, dari Alter Ego. Tapi malah sekarang Alter Ego melakukan hal itu dengan adanya poke damage yang dimiliki sama Rasi dan juga Udil. Ditambah dengan 3 Purify secara tidak langsung yang diamankan sama teman-teman dari Alter Ego karena ada Vengeance Flame dari Valir, Rasi terutama. Dan lihat, ganking yang tidak hentinya. Mulai sudah sudah mengeluarkan lagi full barrage-nya. Walaupun ada lifesteal tadi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi tidak cukup untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan. Apalagi Bransnya tadi udah sempat mengeluarkan flicker dalam 1 menit ke belakang.
Jadi tentunya bisa dilakukan ganking 2 kali berturut-turut. Tapi Be, apakah ini jadi pertanyaan, apakah memang Ixia tidak se-efektif itu untuk ditaruh di posisi gold lane? Aku bilangnya tricky sih, karena syaratnya terlalu banyak Cimomo. Apa aja tuh kalau Waduh, kalau boleh tahu sih link depannya yang pertama harus ada Oke. 3 atau 4. Yang kedua juga tidak ada hero yang ke belakang, sementara Alter Ego punya Hayabusa. Dia hero yang ke belakang langsung dan targeting menuju ke arah Ixia. Tadinya aku pikir Ixianya bakal di last pick, tapi pas banget. Di situ ya? Itu pick yang keempat. Wah, Sally Boy langsung respon dengan Hayabusa. dibuka ya? Nongolnya di situ loh. Belum lagi kan kita tahu untuk full barrage berarti dia akan stay di satu tempat dan satu arah saja. Ya, mirip sama Gord dengan menggunakan Mystic Gas, dia akan menjadi satu sosok yang Tapi tidak Gord bisa bergerak. 360 derajat. Benar. Untuk damage-nya. Sementara Benar. untuk Ixia. Itu tidak. kan jadinya Makanya. fun short. Apa ya, bahasa gampangnya tuh kayak bentuk kipas gitu loh. Iya, fun shape, fun shape. Fun shape. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya komposisi draft yang dibawakan sama EVOS ini sebenarnya lebih enak ketika sama persis di game pertama ya, Be? Nah, makanya tinggal Krite-nya ini yang bakal dipertanyakan apakah dia bakal maju ke depan untuk memberikan serangan ofensif atau dia bakal lebih cover Netherrealm. Jadi kombonya full barrage Netherrealm. Dan Itu IMU, ngeri banget tuh di dan belakang. itu jadi peranan penting IMU dari seorang Crit ini. Buset, Van Storm sekarang terjebak kembali akan ke WM Dragon tapi udah langsung dikeluarkan nyangkut di area tersebut. Tapi barusan Netherrealm dikeluarkan kembali. Belum ada pergerakan di mana sekarang penalti zone langsung lompat ke bagian depan. Tapi Udilnya Ninonya udah ada full barrel langsung dikeluarkan semua damage langsung ditembakkan ke arah beberapa player. Tapi Ninonya masih bertahan. Van Stormnya berhasil kabur dengan sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Last Insanity. Ninonya bisa keselamat di area tersebut. Tapi Brand berhasil mendapatkan Dino pula. Fluffy harus berkorban di area depan untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Brand dengan tidak adanya escapability, Udilnya mulai mendekat lagi. Brand akan bisa bertahan dan juga masuk ke dalam area defensif yang dia miliki dan masih selamat. Oke, ada Netherrealm yang bersamaan digunakan dan bahkan teamfight jangka panjang yang begitu mengerikan karena menggunakan Purify. Jadi Nino mau nggak bakal punya flicker beda sama Brans. Itu yang tadi kita udah bahas, timing penggunaan Netherrealm yang penting banget sebenarnya untuk kedua mid laner ya, Be ya. Ya, setuju banget. Dan bahkan Pai yang tadi dengan cepatnya membuka penalty zone padahal lagi dalam keadaan Netherrealm. Itu mungkin salah satu patahan yang membuat Alter Ego sedikit kehilangan momentum di arah bottom lane. Dan ketika resource skill yang sudah digunakan semua sama Alter Ego, Fluffy datang di waktu yang tepat. Itu dia, Fluffy-nya datang dengan Last Insanity. Makanya sekarang PR dari Alter Ego adalah bagaimana cara menangkap dan menghentikan Tas serta Fluffy. Frontline-nya dulu yang dimakan, baru backliner. Udil? Oke, WM Dragon Udil mau dikeluarkan? Tidak. Udilnya masih berhasil kabur dengan satu pribadi yang miliki. Tapi Brand seperti berbeda, udah berhasil dihilangkan. Penalty zone yang gak kena ke arah siapapun. Tapi Lord sekarang, EVOS Legend. Kekurangan dari quantity player. Dan itu dia dengan adanya Shadow Kill yang menjadi counter langsung ke arah Brand. Ya, Ixia-nya pasti bakal bonyok banget di belakang. Karena langsung disamperin sama hero-hero assassin. Apalagi hero yang bisa dash langsung menuju ke arah belakang dan Sally Boy mendapatkan eksekusi tersebut. Sampai berhasil bikin Warrior Boots loh. Ya. Dia sadar kalau misalkan physical damage-nya terlalu tinggi berarti. Ya terlalu sakit sih. Weh, Lordnya ke reset. What? Oke. Ya, dia nyari teamfight sepertinya. Iya, nyari tim fight, tapi sekarang Krite-nya satu. Terakhir. Flicker dikeluarkan walaupun ada tadi satu sliding tackle. Ih, kita yang greget di sini. Gemes banget. Itu kalau flying tackle-nya salah, miss timingnya. Yep. Itu mungkin Nino bisa aja Dapetin terpick off. poin ya. Iya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Krite-nya udah keluar flicker, artinya targeting dari Alter Ego Esports bisa menuju ke arah Krite dan juga Brans. Tinggal kita lihat, Krite akankah dia ada di belakang dari Brans karena all in ke arah Pai sekarang. Waduh, langsung all in dia tersebut, tapi Netherrealm-nya kali ini udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Van Strong-nya berusaha untuk kabur dari tersebut, terlihat. Udah ada full barrage juga dikeluarkan. Brans langsung menutup kembali. Oh, ini lagi dan lagi ya, Brans dengan full barrage-nya. Yang bermain dengan tarik ulur dan bahkan all in dari Krite. Tapi sekarang Sally Boy baru join team fight. Oke, terlihat Shadow Kill-nya sudah langsung menyasar ke arah beberapa player dan Krite menjadi korban. Iya, karena memang tidak ada satu buah flicker juga di tangan Crit. Dan memang sempat terbagi ke arah 3 pemain dari EVOS Legends. Tapi jadi cukup pertanyaan karena Alter Ego mereka sebenarnya sebelum Lord tadi ke reset itu Alter Ego punya chance yang besar untuk mengamankan Lord mereka yang pertama. Setuju, tapi mendingan di reset aja Cimomo. Karena Kenapa apa? tuh? Karena aku bahkan sempat lihat waktu itu Lordnya angkat 5 pemain sekaligus. Dan itu Oh. bakal jadi bahaya banget buat Alter Ego Jadi kalau lebih mereka main terlalu safe overextend. Iya, mereka mau main safe, mereka nggak mau kalau misalkan tiba-tiba comebacknya gara-gara airborne dari Lord. Jadi mereka pengen setidaknya kita pincangin dulu dari lawannya. Menang jumlah dari Menang segi jumlah. team fight-nya baru mereka bisa dapetin objektif. Dan mungkin ini dia momentum yang dicari-cari karena sekarang Tas juga ketinggalan secara level, 2 level bahkan.
Dan Pai, dia ready dengan ultimate-nya. Jadi bisa dipaksa team fight lagi atau dipaksa untuk all in ke arah Lordnya sekarang. Oke, buset tas pede banget loh. Mau kalah 2 level juga tapi pada berbeda. Vanstrong masih berhasil kabur, masih berhasil selamat. Dan Brans yang berhasil tertangkap. Bray! Satu hit terakhir. Alter Ego mereka mulai menguasai jalan dan pertandingan pada Fluffy-nya berhasil mundur pula. Fluffy belum kehilangan Immortal tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Lord ini. Garda terdepan dari EVOS Legends yang di mana tugasnya untuk nge-cover biar Brans yang nggak ke-pick off. Itu dibikin low dan Alter Ego mereka mengganti targeting mereka ke arah Brans yang udah nggak bakal bisa di-cover. Dan ini dia konsep permainan yang aku mention tadi. Menangkan kuantitas dibandingkan harus memaksakan kualitas. Karena kalau kita berbicara dari kualitas hero, wah ada Krite dengan Netherrealm-nya tadi, Brans dengan full barrage, dan ditambah dengan Fluffy dengan Last Insanity, area of effect-nya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di pick off satu-satu, berarti hero team fight-nya minim powernya di sini. Ini jadi ngebuka mata aku, Be. Kayak seakan-akan meskipun lu udah mendominasi banget. Dari awal, dari early kamu udah pegang banget kontrol dan semua gameplaynya, belum tentu bisa dapetin objektif Lord itu bakal jadi jaminan. Iya makanya, Iya kan? ya makanya apalagi di momen yang sekarang kita tahu sendiri, tim itu kompak-kompakan. Ya, Menit benar. 18 mau musuhnya dapat Lord kita yang menangin hero-nya, kita bisa end game. Bahkan dengan info minim aja udah gak ada flicker, udah gak ada ultimate itu bakal jadi satu kunci untuk bisa balikin keadaan dan Alter Ego gak mau hal itu terjadi. Nah masalahnya Alter Ego sekarang ready untuk semua battle spell-nya. Lihat EVOS Legends, mereka ada 2 pemain yang tidak memiliki flicker. Wow. Oke. Sementara Pai pasang badan langsung menyisir tapi penalti zone-nya. Kena lagi karena beberapa player tidak ada Piraga Armor. Full barrel Star Helix dual beam semua yang dikeluarkan. Ada 2 Netherrealm langsung tadi terjadi tapi udilnya berhasil dihilangkan pula. Alter Ego kehilangan 2 player kan tapi ternyata Pai-nya masih cukup lama tapi tidak untuk udil. Tapi setidaknya Nino tidak tumbang dan Celiboy dapetin turret base di area mid. Bahkan 2 base turret di area top lane juga langsung pecah begitu saja. Hanya saja gerakan barusan, aku nggak kaget. Jadi worth gak sih, Be? Ya memang kita sering mungkin menyaksikan bagaimana Alter Ego dengan gerakan resikonya mereka. Tapi Krite, dia langsung berperan aktif untuk mengambil 1 buah Netherrealm dan itu Netherrealm penyelamat. Kalau enggak tadi Brans bakal mati terpanggang di depan sana. Ya karena mau bagaimanapun itu udah 2 stack loh dari Valirnya dengan Burst Fireball. Kalau misalkan tadi connect untuk api yang ketiga, dia terkena efek stun. Dan masih ada 1 gerakan lagi dari Udil di belakang dengan menggunakan Ghostbuster. Makanya itu adalah gerakan penyelamatan yang benar-benar timingnya tepat. Sehingga memperpanjang nafas dari EVOS Legends di game yang ketiga. Dan mungkin Pai juga harus ngebikin distraction sih. Karena memang lagi-lagi mungkin Celiboy akan bermain secara objektif. Di sini untuk bisa mecahin turret base terlebih dahulu, biarin super minionnya akan berjalan di area mid dan juga area atas. Nah, pushnya berarti fokus ke arah bottom lane. Betul. Atau jangan-jangan bottom lane-nya nggak bakal di-push. Karena Lordnya kebetulan di top lane, jadi main di dalam area jungle milik EVOS Legends. EVOS Legends nantinya, kalau misalkan Vanstrong-nya bakal coba buat invade ke arah jungle sendiri, pasti bisa langsung dimakan balik atau di pick off. Karena kebetulan ada Valir di sini, tapi dipaksakan. 3 base turret hilang sekarang. Gundul sudah. Gundul. Hilang sudah semua. Semua best star yang dimiliki oleh EVOS Legends, tidak ada area defensif lagi. Tapi barusan coba lihat Vanstrong gagal untuk bisa mempick off salah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Tapi penalti zone-nya mereka mencoba untuk bisa memulai jalan dan pertarungan di mana Tasya langsung pasang pada di bagian depan. Tidak ada Netherrealm lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada Shadow King di tempat yang berbeda. Sementara Brans berhasil langsung dihilangkan pula. Kerennya berusaha untuk pergi dari tersebut. Double kill berhasil didapatkan pula. Sekarang Alter Ego Esport mereka berhasil mendapatkan momentum dan siap untuk menutup game ini. Menjadi miliknya. Dan Celiboy tidak akan membiarkan Fluffy bisa pulang. Dan sekarang Alter Ego udah berada di depan base dari EVOS Iya, Legends. dan pada akhirnya 1 dari 4 match terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego berhasil ditutup dengan kemenangan. Final mission mereka 1/4.